Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Yuk kita belajar bareng-bareng lagi di channel Eran Kias S. Di channel ini kita akan bahas mengenai video-video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai teorema sisa. Masih di materi polinom atau suku banyak. Di video sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang pembagian polinom. Pembagian polinom itu bisa dikerjakan dengan cara pembagian bersusun atau dengan cara metode Horner. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah teorema sisa. Sebelum kita masuk ke teorema sisa, kita mengingat kembali ketika ada pembagian suku banyak atau pembagian polinom, itu kan unsur-unsurnya ada hasil, ada sisa, dan ada pembagi ya. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan angka yang sederhana, misal di sini 15/2. Nah, kita lakukan dengan pembagian bersusun ya, 15/2-nya. Berarti kan masih tebal. Nah, 15 dibagi dengan 2. 15 bagi 2 berarti di sini mendekati berapa? 7 ya. 7 kali 2 14. Oke, dikurangi berarti di sini 1. Ingat, 1 itu dia sebagai apa? 1 itu dia sebagai sisa. Kemudian kalau 7 itu dia sebagai apa? Sebagai hasil. Oke. Nah, 2 itu berarti dia berlaku sebagai apa? Pembagi. 15-nya berarti dia itu sebagai fungsinya. Oke, fungsi polinomnya. Nah, kalau kita tuliskan 15/2 itu hasilnya adalah 71/2. 71/2 itu berarti 7 ditambah 1/2. Kalau kita bikin ke bentuk umum polinom, bentuk umum pembagian, 15 itu kan si fungsi yang akan kita bagi kan, berarti bisa ditulis fx. Bisa kita tulis fx per 2. 2 itu apa? Pembagi. Berarti fx per px sama dengan 7. 7 itu apa sih? Hasil. Berarti hx plus 1. 1/2. Satunya itu sisa. Berarti di sini sx per 2 itu apa? Px. Nah, ini merupakan bentuk umum pembagian suku banyak. Atau misalkan pecahannya mau kalian hilangkan, berarti semuanya kita hilangkan, P-nya kalikan dengan PX, diperoleh apa? Diperoleh Fx sama dengan Hx dikali dengan Px ditambah Sx. Oke, ini merupakan bentuk umum dari pembagian polinom ya, atau pembagian suku banyak. Oke, ini dia merupakan bentuk umum pembagian suku banyak atau polinom. Kenapa kita bahas ini lagi? Karena yang akan kita bahas di sini kan teorema sisa, artinya Sx-nya itu yang akan lebih kita pakai di sini ya. Fx itu adalah pembagi atau polinom, Hx dia merupakan hasil bagi, Px dia merupakan pembagi, Sx-nya itu berarti dia sisa. Oke. Nah, baru kita masuk ke bentuk teorema sisa. Bentuk teorema sisa itu kita bagi menjadi 3 ya. Saya kelompokkan menjadi 3 bentuk. Oke, bentuk yang pertama, ketika ada
suatu fungsi polinom fx, fx dibagi dengan x min a. Fx dibagi dengan x min a itu dia mempunyai sisa. Nah, sisanya itu apa sih? Sisanya itu adalah fa. Artinya apa? Setiap x di sini diganti dengan a. Kalau di sininya x plus a, berarti nanti di sininya f min a. Kebalikannya ya. Di sini negatif, berarti di sininya positif. Oke, itu bentuk teorema sisa. Jadi di sini akan kita lebih sorotin itu adalah sisanya, bukan hasilnya. Kemudian yang kedua itu bentuknya ketika ada fx dibagi dengan ax plus b, itu sisanya berarti f apa? Di sininya plus, berarti min di sininya. Belakang bagi depan. Min b per a. Oke, berlaku juga ketika ini negatif. Ya. Nah, bentuk yang ketiga. Oke, bentuk yang ketiga itu ketika ada fx dibagi dengan habis dibagi. Ketika ada fx dia habis dibagi dengan apa? Habis dibagi dengan apapun, bisa x min a, bisa ax plus b, atau dibagi dengan kuadrat. Nah, ketika suatu fungsi polinom habis dibagi, itu artinya dia mempunyai sisanya apa? 0. Ya, setiap polinom atau suku banyak habis dibagi pasti sisanya 0, dibagi berapapun pasti sisanya 0. Itu bentuk teorema sisa yang akan kita bahas ya. Supaya lebih detailnya lagi, supaya lebih jelasnya lagi, yuk kita ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan sisa pembagian dari polinom 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x min 12 dibagi dengan 2x min 3. Oke, di sini kita penyelesaiannya bisa menggunakan Horner, karena kan yang ditanya sisanya saja ya. Bisa pakai metode Horner, pembagian bersusun, atau tadi yang teorema sisa. Nah, kita coba dulu pakai yang Horner ya. Oke, sekalian mengingat kembali Horner. Horner yang ditulis apa? Koefisien dari polinomnya. Yuk kita tulis. Berarti kita punya 4, 2, ada semua yang ngurut ya. Berarti min 8, min 12. Oke. Nah, kemudian tandanya apa? Plus. Pembaginya apa sih di sini? 2x min 3. Kalau pembaginya 2x min 3, berarti x-nya itu berapa? Min berubah jadi plus. Belakang bagi depan, berarti 3/2. Nah, pembaginya itu kita taruh di sini. 3/2. Oke, seperti biasa 4 turun ke bawah, kan 4. 4 dikali 3/2, 4 kali 3, 12, bagi 2, berarti berapa? 6 ya, taruh di sini 6. Oke, 2 plus 6, 8. 8 kali 3/2, 8 kali 3, 24, 24 bagi 2, berarti berapa? 12. Min 8 plus 12, berapa? 4, betul, positif 4 ya. 4 kali 3/2, oke, 4 kali 3 dibagi 2, artinya kita punya 6. Min 12 plus 6, berarti berapa? Negatif 6. Nah, negatif 6-nya itu dia merupakan sisa. Berarti sisa pembagian dari polinom ini ketika dibagi 2x min 3, sisanya itu adalah minus 6. Itu ya. Itu kalau pakai Horner. Nah, sekarang kalau kita pakai konsep yang teorema sisa. Oke, teorema sisa. Nah, 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x min 12 ini
Dia kan merupakan polinom nih. Boleh kita misalkan dia dengan fungsi fx, melambangkan polinom. Ketika pakai teorema sisa, berarti di sini fx itu berarti ini kan 4x pangkat 3 dibagi dengan apa sih? Oh, dibagi dengan 2x min 3. Menghasilkan sisanya berapa? Berarti di sini bisa kita tulis berdasarkan teorema sisa sama dengan f kurung minus berubah jadi plus ya. Belakang bagi depan, f 3/2 sama. Nah, kemudian pengerjaannya gimana untuk mencari sisa? Berarti sisa itu sama dengan f 3/2. Nah, 3/2-nya itu kalian susi-susikan ke fungsi f. Fungsi f itu berarti fungsi si polinomnya. Setiap x-nya di sini nih, kalian ganti dengan 3/2. Yuk, kita ganti ya. Berarti 4 dikali dengan 3/2 pangkat berapa di situ? Pangkat 3. Plus 2x kuadrat, berarti 2 kali x-nya diganti dengan 3/2 kuadrat min 8x, berarti dikali 3/2 minus 12. Oke. Kemudian kita sederhanakan. 4 dikali berapa? 27/8. Oke, pangkatin 3 ya masing-masing. Plus 2 kali 3 kuadrat berarti 9/4. Min 8 dikali 3/2 minus 12. Nah, baru kita coret yang satu suku nih. 4 sama 8 coret, sisa berapa? 2 di bawah. 2 sama 4 coret, sisa berapa? 2 lagi. Nah, 8 coret sama 2, sisa berapa? 4. 4-nya berarti di mana? Di atas ya. Oke. Kita peroleh 27/2 ditambah 9/2 min 4 kali 3, 12, ini juga min 12. 27/2 ditambah 9/2, ini kan sama ya penyebutnya, berarti 36/2 dikurangi 24. Berarti sama aja kan 18 ya. Dikurangi 24 berapa hasilnya? Minus 6. Oke, kan sama. Sisanya itu dia minus 6. Oke, kan sama. Ketika kalian yang ditanyakan nih sisa, berarti boleh aja mau pakai Horner pembagian bersusun atau teorema sisa, bebas ya. Tapi di sini soal yang biasa muncul di teorema sisa itu bukan hanya menentukan sisanya aja, tapi variasi lainnya akan berbeda. Contohnya seperti ini, contoh yang nomor 2. Kita punya fungsi polinomnya itu x pangkat 3 plus 2x kuadrat min px plus q. Dia dibagi dengan 2x min 4, sisanya 16. Dan si fungsi polinom ini nih, jika dibagi x plus 2, sisanya 20. Nah, sekarang yang ditanya nilai p dan nilai q. Oke, di sini kita bahasnya menggunakan teorema sisa ya. Nah, x pangkat 3 plus 2x kuadrat min px plus q. Itu kita misalkan dia dengan fx ya, suatu polinom fx. Oke, kita pakai teorema yang tadi. Fx dibagi apa sih? Di sini keterangan di soalnya, oh dibagi 2x min 4. Oke, dibagi 2x min 4. Berarti akan menghasilkan sisa sama dengan f berapa? Minus berubah jadi plus 4/2 atau F2. Nah, kita lihat lagi di soal. Oh, kalau Fx dibagi 2x min 4, sisanya tuh udah ada 16. Berarti di sini sisa ketika Fx dibagi 2x min 4, sisanya itu berapa? Sisanya itu adalah positif 16. Oke.
Kita masukkan. F2 sama dengan 16. Artinya apa? Setiap X itu diganti dengan 2. X dari mana? Fungsi F. Ini polinomnya. 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 kuadrat min P kali 2 plus Q sama dengan 16. Ya, dari soal. 2 pangkat 3 kita punya 8 plus, ini juga 8 min 2P plus Q sama dengan 16. 8 tambah 8 berapa? 16 ya. 16. Kanan kiri ada 16, berarti dia bisa dicoret. Kita coret. Hasilnya berarti berapa? Min 2P plus Q itu sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua berarti diperoleh dari mana? Kan di sini ada keterangan lain nih. Dan jika dibagi X plus 2, artinya apa? Si Fx kalau dibagi X plus 2, sisanya 20. Yuk, kita terapin yang sama. Berarti ketika Fx dibagi dengan X plus 2, sisanya, berarti sisa sama dengan F plus berubah jadi min. Min berapa sih? Oh, min 2. Nah, baru kita lihat. Sisa di soal itu sudah diketahui. Berapa sih sisanya kalau dibagi X plus 2? Sisanya itu adalah 20. Jadi sini sama dengan 20. Nah, baru kita selesaikan persamaannya. F min 2 sama dengan 20. Min 2-nya kita susi-susikan ke fungsi F. Artinya setiap X-nya diganti dengan min 2. Yuk, min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali min 2 pangkat 2 min P kali min 2 plus Q. Sama dengan berapa? Sama dengan 20. Min 2 pangkat 3 berarti berapa? Minus 8 ya. Plus min 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. Oke, min ketemu min. Plus berapa? Plus 2P. Plus Q sama dengan 20. Nah, kalian lihat di sini ada yang bisa dicoret? Ada ya, min 8 ditambah 8. Utang 8 bayar 8, coret lunas. Artinya persamaan yang kita punya itu adalah 2P plus Q sama dengan 20. Kalau tadi persamaan yang pertama itu minus 2P plus Q. Tujuan kita di sini nyari apa sih? Oh, nyari nilai P sama nilai Q. Artinya dua persamaan ini kita apakan? Kita eliminasi. Ya, supaya menghasilkan P dan Q. Oke. Yuk, kita eliminasi. Min 2P plus Q sama dengan 0. Kemudian persamaan keduanya 2P plus Q sama dengan 20. Kalau dilihat dari persamaannya, apa yang sudah hilang? Yang Q, betul. Berarti ini kita kurangi ya. Coret. Min 2P dikurangi 2P. Utang 2, utang lagi 2. Berarti berapa? Utangnya ada 4 ya. Min 4P sama dengan 0 min 20. Berarti minus 20. Nilai P-nya berarti berapa? 5. Oke, nilai P-nya 5. Yang belum ada apa di sini? Nilai Q. Oke. Boleh dari persamaan 1 atau 2, bebas mau yang mana aja. Misal di sini saya ambilnya persamaan yang pertama. Min 2P plus Q sama dengan 0. Min 2 P-nya 5 plus Q sama dengan 0. Ini kan min 10 ya. Min 10 plus Q sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan min 10-nya pindah jadi positif 10. Nah, dapat deh. Nilai P-nya itu 5, nilai Q-nya itu 10. Gitu ya. Bentuk soal lain dari teorema sisa. Artinya di sini kan kita nggak pakai Horner, kita pakai teorema
sisa. Nah, sekarang contoh yang ketiga, bentuk yang lain lagi, bentuk contoh soal atau variasi soal yang lain lagi di teorema sisa. Fx dibagi x min 1 bersisa berapa? 2. Oke, kita tulis. Apa yang keterangan di soal ditulis ya. Jangan dibaca dulu dari awal sampai akhir, nantinya bingung. Oke, kita tulis dulu keterangannya. Keterangannya apa sih? Oh, yang diketahui itu adalah Fx dibagi x min 1 bersisa 2. Oke, berdasarkan teorema berarti sisa sama dengan F. F berapa? X min 1 itu berarti F1. Nah, baru kita taruh nih sisanya 2. Sama dengan 2. Oke. Kemudian Fx dia dibagi dengan x plus 2. Dibagi dengan x plus 2, sisanya berapa di sini? Minus 1 ya. Berarti sisa sama dengan F plus berubah jadi minus, berarti min 2. Bersisa berapa? Bersisa negatif 1. Oke, artinya di sini kita udah punya nilai F1 sama dengan 2, nilai F min 2 sama dengan min 1. Oke, terus selanjutnya apa? Tentukan jika sisa. Tentukan sisa jika Fx dibagi x kuadrat plus x min 2. Nah, berarti di sini kita faktorkan dulu nih si x kuadrat plus x min 2-nya. Oke, kita faktorkan dulu. Nah, di sini aja ya. X, di sininya X lagi. 2 itu perkaliannya berapa sih? 2 itu perkaliannya 1 dan 2. Oke, supaya plus X berarti kira-kira plus min, min plus atau min min. Yang benar itu apa? Min plus, karena min 1 ditambah 2 itu adalah positif 1. Itu ya. Oke. Yang ditanya lagi apa? Sisa. Oke. Sisa. Nah, sisa ketika yang dibaginya itu bentuknya kuadrat, artinya ada 2 faktor ini, sisanya itu kita misalkan dengan AX plus B. Itu ketentuannya ya. Ketika suatu polinom dibagi dengan bentuk kuadrat dan di sini ada faktornya x min a atau x min b, ada 2 faktor. Nah, sisanya itu kita misalkan dengan ax plus b. Ya. Oke. Kemudian yang ditanya itu fx dibagi x kuadrat plus x min 2. Ini yang ditanya. Kita uraikan dulu yang ditanya. Fx, oke, dibagi, tanda bagikan boleh ya seperti ini, x kuadrat plus x min 2. Nah, ini kan tadi kita sudah memfaktorkan, berarti tulis nih, fx dibagi dengan, apa sih pemfaktorannya? X min 1, x plus 2. Oke. Ya. Ini fx. Nah, artinya fx dibagi x min 1, fx juga dibagi x plus 2. Nah, dari sini tujuan kita sisa, berarti yang akan kita lihat itu sisanya. Sisa yang pertama, ini sisa ya. Sisa yang pertama itu artinya apa? Artinya f1. Kenapa 1 dari sini? X min 1 berarti menghasilkan 1. Kemudian sisa yang kedua itu F berapa? Nah, yang ini. X plus 2 berarti menghasilkan min 2. Oke. Balik lagi ke pemisalan tadi. Pemisalan tadi itu kan sisa itu sama dengan AX plus B. Oke. Sisa yang ditanyakan di soal itu adalah F1 sama F min 2. Ini kan sisa yang ditanyakan di soal. Oke. Berarti yang pertama nih,
Yang pertama itu adalah F1. F1 masukin ke sini. X-nya diganti 1. Artinya kita punya A plus B. A plus B-nya sama dengan berapa? Emang udah diketahui? Sudah. Lihat, di sini kan F1. F1 itu diketahui di soal sama dengan berapa? 2. Makanya di sini A plus B sama dengan 2. Oke. Kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti bukan F1 tapi F-2. F-2 sama dengan setiap X-nya diganti min 2. Diperoleh min 2A plus B sama dengan F-2-nya mana sih? Oh, ini nih udah ada. F-2-nya itu adalah min 1. Oke. Nah, di sini kan tujuan kita nyari apa? Tujuan kita nyari sisa. Sisa itu kita misalkan dengan AX plus B. Artinya, kita harus cari nilai A dan nilai B masing-masing dulu dari persamaan yang sudah kita peroleh tadi nih. Oke, kita eliminasi A plus B sama dengan 2, kemudian min 2A plus B sama dengan min 1. Apa yang hilang di sini? Yang hilang itu adalah B, betul. Minus ya. Kemudian kita coret-coret, diperoleh apa? A dikurangi min 2A. Berarti kita punya 3A. Atau misalkan kalian bingung, Bu itu kan dikurangi Bu, kenapa jadinya 3? Boleh kalian diotret nih. A dikurang baru min 2A. Oke, sama dengan 2 dikurangi minus 1 dapat 3. Nah, ini minus ketemu minus jadi plus A tambah 2A berarti berapa? 3A sama dengan 3. 3A sama dengan 3 berarti kita peroleh A-nya sama dengan 1. Betul. A-nya 1. Tinggal nyari apa berarti sekarang? Nyari B. Nah, cari B itu bebas mau dari persamaan 1 atau persamaan 2. Memang yang lebih gampang itu dari persamaan 1 ya. A plus B sama dengan 2. A-nya kita ganti berapa? 1. Plus B sama dengan 2. Berarti nilai B-nya itu sama dengan 1. Oke, sudah selesai sampai sini? Belum. Karena yang ditanya apa tadi? Yang ditanya itu adalah sisa. Oke, sisa sama dengan tadi pemisalannya AX plus B. A-nya 1. Oke, berarti sisa sama dengan 1 kali X kan berarti X-nya aja. Plus B. B-nya itu berapa? 1. Nah, ini sisanya. Sisanya itu adalah X plus 1. Oke? Jadi runutannya itu kalian harus lihat, paham dulu. Tujuannya apa sih? Oh, sisa. Ketika dibagi faktor seperti ini, pembaginya, berarti kita misalkan sisanya itu adalah AX plus B. Oke. Nah, untuk di video kali ini contoh soalnya 3 dulu, artinya kalian pelajari dulu, pahami betul-betul dulu, jangan sampai tertukar, jangan sampai terlewat. Nanti video berikutnya itu masih di materi teorema sisa tapi lebih banyak mengeksplor soal ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahasnya langsung soal-soal. Oke? Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti ini. Walaupun masih di rumah, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjalani protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.